Oke baik, selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan media yang sudah hadir di acara konferensi pers kami pada hari ini. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, saya adalah PR dari Bank Indonesia, Laurentia Stefani. Di sebelah kanan saya ada Bapak Muhammad Abdul Aziz, selaku CEO dari Bank Indonesia. Kemudian di sebelah lagi ada Ibu Diah, selaku Finance dari Bank Indonesia. Oke baik, pada hari ini kami merupakan perwakilan dari Bank Indonesia ingin menyampaikan transparansi kepada rekan media mengenai krisis dalam public relation yang terjadi di perusahaan kami. Tujuannya adalah agar beritanya sesuai dengan fakta yang ada, dan juga untuk kejelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Diah selaku Finance dari Bank Indonesia. Silakan Ibu Diah. Baik, terima kasih Stefani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana krisis ini terjadi dalam perusahaan kami. Yang pertama, Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintahan sudah mengetahui bahwa virus corona telah menyebar di Indonesia. Maka dari itu kami akan melakukan persiapan strategi untuk menghadapi dan meminimalisir krisis yang akan terjadi. Selanjutnya, Bank Indonesia sudah melakukan langkah dalam stabilisasi ekonomi yang berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sehingga nilai rupiah diperkirakan cenderung stabil dan menguat ke arah Rp15.000 per dolar AS Amerika pada tahun 2020. Yang ketiga, Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan akan tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa, namun menerapkan sistem work from home atau bekerja dari rumah dengan menggunakan media online. Hal ini bertujuan agar perusahaan tetap berjalan, meminimalisir kerugian, dan membantu mencegah penyebaran wabah COVID-19. Lalu perusahaan kami sudah mengantisipasi penyebaran krisis dan berusaha menstabilkan pendapatan perusahaan. Terus yang keempat, perusahaan kami melakukan perbaikan dan pemulihan setelah mengalami kerugian. Bank Indonesia terus berusaha untuk menghidupkan kembali perekonomian. Bukti dari hal ini dapat dilihat dalam laporan Wijen Narko pada tahun 2020, di mana neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus terbesar yaitu 2,9 miliar dolar AS pada bulan Mei 2020, setelah mengalami defisit sebesar 372,1 juta dolar AS pada bulan sebelumnya. Dan yang terakhir, manajemen telah melakukan evaluasi terhadap strategi penanganan krisis ini. Apakah proses krisis ini sudah efektif atau belum? Sekian dari saya kembalikan ke Stefani. Oke baik, terima kasih banyak Ibu Diah atas penyampaiannya. Lalu untuk selanjutnya di sini akan ada transparansi yang akan disampaikan oleh CEO Bank Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Abdul Aziz. Dipersilakan Pak. Baik, kepada seluruh wartawan, terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku dari CEO Bank Indonesia izin menyampaikan transparansi. Kita tahu ya teman-teman bahwa krisis ini adalah merupakan krisis terparah yang pernah dialami perusahaan kami. Krisis ini tentunya juga bukan merupakan kejadian yang kami inginkan, bahkan lembaga-lembaga organisasi lain pun tidak ada yang menginginkan krisis ini. Tapi setiap perusahaan ini perlu memikirkan cara terbaik untuk menangani krisis ini melalui manajemen krisis. Krisis ini berdampak luas tentunya pada hampir seluruh sektor bisnis di Indonesia. Tentunya sektor hotel dan pariwisata, logistik, perdagangan, kesehatan, dan juga rumah tangga adalah sektor-sektor yang paling terdampak. Selain itu, krisis keuangan global ini juga mempengaruhi perkembangan industri perbankan. Karena adanya penyebaran virus dengan pembatasan sosial berskala besar ataupun PSBB, larangan perjalanan, penutupan kantor, dan pusat perbelanjaan merupakan kebijakan pemerintah yang berkontribusi pada krisis ini. COVID-19 terus menyebar dan menjadi tantangan bagi perusahaan-perusahaan, sehingga perusahaan harus mengadopsi strategi adaptasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun harapan kami krisis ini dapat dikelola dengan baik melalui manajemen perusahaan, memberikan pernyataan yang menunjukkan kepedulian dan juga keseriusan dalam menghadapi krisis ini seperti pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aziz untuk penyampaiannya mengenai krisis yang dialami oleh perusahaan yang saat ini sedang Bapak pimpin. Oke, penyampaian konferensi pers pada hari ini telah selesai.
Kemudian selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab kepada para rekan media yang ingin bertanya. Saya persilakan bertanya. Kira-kira strategi apa yang sudah dilakukan oleh pihak Bank Indonesia terhadap krisis yang sudah terjadi? Strategi komunikasi krisis ini rencananya kami akan membentuk tim-tim. Yang pertama itu tim komunikasi. Nah, melalui media sosial adalah cara baru untuk menyebarkan informasi yang berhubungan dengan publik. Nah, untuk selanjutnya kita juga ingin mengkontak media massa. Nah, pada kasus ini pihak Bank Indonesia bersama dengan Gubernur Bank Indonesia memberikan siaran pers secara berkala kepada media, baik media elektronik maupun media cetak, tentang perkembangan dan kebijakan apa saja yang diambil pemerintah untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, selanjutnya kami akan mengumpulkan fakta-fakta dan mempublikasikannya. Untuk mengurangi syok, kepanikan, dan kebingungan yang dapat terjadi, Bank Indonesia selalu menyampaikan fakta-fakta seperti nilai rupiah, kondisi devisa negara, dan juga sebagainya. Terima kasih banyak Pak Aziz. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, boleh saya persilakan? Apa saja media relation yang diciptakan oleh Bank Indonesia untuk memperbaiki citra publik pada krisis yang terjadi ini? Terima kasih. Untuk mengembalikan citra perusahaan, yang kami lakukan yaitu menjadikan media relation sebagai public relation eksternal yang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media massa sebagai perantara informasi yang dikomunikasikan antara organisasi kepada publik melalui media publik untuk mencapai tujuan organisasi informasi kepada publik lewat media yang mengadakan konferensi pers dapat memulihkan reputasi perusahaan. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang tidak berorientasi terhadap laba. Terus juga Bank Indonesia memiliki 3 program first gathering, yaitu yang pertama, program pemberian informasi sebagai sarana komunikasi kepada halayak. Bank Indonesia menyampaikan sebuah isu dan sebagai upaya mengedukasi media mengenai Bank Indonesia. Yang kedua, program kunjungan yang meliputi kunjungan ke tempat pelaksana tugas. Dan yang ketiga, program malam kebersamaan sebagai upaya membangun hubungan baik dengan personal dengan memberikan penghargaan kepada media. Kegiatan Press Gathering Indonesia menggunakan 4-step public relation. Selain itu, media relation Bank Indonesia selama pandemi ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia untuk update info-info terbaru. Sekian, saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan media yang telah hadir pada acara konferensi pers pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan dengan ini konferensi pers saya nyatakan selesai. Terima kasih banyak semuanya.